Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Muharram yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah salat subuh, para bapak dan ibu sekalian yang hadir di majlis subuh ini, mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua sepertinya ya. Di kesempatan yang istimewa ini, izinkanlah saya menyampaikan kajian subuh kita, yakni menakar kualitas penghambaan atau mengukur kualitas penghambaan. Kenapa topik ini penting disampaikan? Oleh karena di dalam kehidupan ini kita tentu terdorong untuk menjadi yang terbaik. Bagaimana kita menjadi yang terbaik di hadapan atasan kita kalau kita seorang pegawai? Kita menjadi yang terbaik di hadapan pasangan kita. Kita menjadi ayah yang terbaik, ibu yang terbaik di hadapan anak-anak kita. Kita menjadi yang terbaik di hadapan masyarakat kita. Dan berapa banyak alokasi energi dan waktu yang kita gunakan dalam hidup ini untuk menjadi yang terbaik dalam pandangan makhluk, dalam pandangan sesama, dalam pandangan orang lain. Tapi kita melupakan bahwa ada hal yang lebih penting dari itu, bagaimana kita berusaha untuk memantaskan diri kita, untuk mengelokkan diri kita menjadi yang terbaik dalam pandangan Al-Khaliq, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penting mengapa di kesempatan pagi ini kita sama-sama merefleksikan diri kita, menakar kualitas penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bicara tentang konsep diri, maka aku itu ada 3 versi. Yang pertama disebut dengan aku diri, aku sebagaimana yang aku kehendaki atas diriku. Yang kedua disebut dengan aku sosial, aku sebagaimana yang orang lain inginkan atas diriku, aku sebagaimana yang orang lain kehendaki atas diriku. Yang ketiga disebut dengan aku ideal, aku sebagaimana yang Allah kehendaki atas diriku. Kalau aku diri memuaskan ego kita, kalau aku sosial memuaskan orang lain, tapi kalau aku ideal memuaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama ini boleh jadi waktu kita, energi kita berusaha untuk memantaskan diri kita, mempercantik diri kita, mengelokkan diri kita menjadi yang terbaik dalam pandangan sosial, dalam pandangan orang lain. Tapi sebetulnya ada strata yang lebih tinggi dibandingkan aku sosial, yakni aku ideal, aku sebagaimana yang Allah kehendaki atas diriku sebagai makhluknya. Maka pertanyaannya, benarkah bahwa manusia yang terbaik dalam pandangan Allah itu adalah yang paling berlimpah hartanya? Apakah benar bahwa manusia yang paling terbaik dalam pandangan Allah itu adalah yang paling mentereng jabatannya, yang paling banyak atribut tahtanya? Benar gak sih bahwa manusia terbaik dalam pandangan Allah itu adalah yang paling berlimpah ilmunya, yang paling banyak gelar kehormatannya? Benar gak sih bahwa manusia yang terbaik dalam pandangan Allah itu yang paling membanjir cintanya,
yang paling banyak pendukungnya, yang paling banyak pengikutnya, yang paling banyak jamaahnya. Apakah benar bahwa manusia macam ini merupakan manusia yang terbaik dalam pandangan Allah? Karena biasanya dalam hidup ini itu yang kita kejar selama ini. Itu yang selama ini menjadi fokus dan konsentrasi kita. Berapa banyak energi kita, waktu kita, uang kita habis untuk mengejar versi terbaik tersebut. Dalam pandangan orang lain sesama makhluk Allah boleh jadi iya, manusia yang terbaik adalah dalam pandangan orang lain adalah yang paling banyak hartanya, yang paling banyak atribut jabatannya, yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak gelar kehormatannya. Boleh jadi dalam pandangan makhluk, dalam pandangan sesama, dalam pandangan manusia demikian. Karena dianggap sebagai pencapaian terbaik seseorang. Tapi belum tentu itu baik dalam pandangan Allah. Lalu seperti apakah manusia terbaik dalam pandangan Allah itu? Manusia terbaik dalam pandangan Allah itu adalah manusia yang paling selaras, yang paling sesuai dengan tujuan untuk apa sejatinya Allah menciptakan dirinya. Saya ulangi ya. Manusia terbaik dalam pandangan Allah itu adalah manusia yang paling selaras, yang paling sesuai dengan tujuan untuk apa sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dirinya. Maka pertanyaannya, apa sih sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan menciptakan kita? Ada yang tahu jawabannya? Betul. Bahwa tujuan Allah menciptakan kita manusia ini yakni semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka menjadikan keseluruhan aktivitas mereka semata-mata mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik predikat manusia di hadapan Allah itu adalah sebagai hamba. Maka wajarlah kemudian dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sang kekasih yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Jadi Allah memanggil sang kekasihnya yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan hamba. Itulah predikat terbaik manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan ibadah itu yakni untuk pengabdian dan penghambaan. Maka jika ada seseorang terlahir sebagai manusia, terlahir menjadi manusia, lalu dia tidak beribadah, atau dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya dia tidak dianggap hidup jiwanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran dia keluar daripada esensi kemanusiaannya. Maka wajarlah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Jadi Allah memanggil manusia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang menciptakan kamu dari ketiadaan menjadi ada. Dan orang-orang
yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ketika seseorang itu dia terlahir sebagai manusia, lalu kemudian dia tidak beribadah atau tidak mau beribadah kepada Tuhannya, maka sejatinya dia telah keluar daripada esensi kemanusiaannya. Nah, tentu kualitas penghambaan masing-masing individu berbeda-beda. Maka bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kualitas penghambaan seseorang di hadapannya? Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan 3 cara. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan 3 cara untuk menentukan kualitas penghambaannya di hadapan Allah. Dan ternyata yang lebih sering Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kepada hamba-hambanya adalah Allah menguji hatinya. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa. Lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kita sebagai hamba Allah itu sudah pasti diuji olehnya. Maka ujian yang Allah berikan kepada hambanya menjadi semacam surat cinta dari Allah untuk menakar seberapa berkualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita? Ada 3. Yang pertama, Allah memberikan apa yang kamu inginkan. Allah memberikan apa yang kamu hajatkan. Allah memberikan apa yang kamu cita-citakan. Untuk menguji apa? Untuk menguji rasa syukurmu kepadanya. Jadi ketika kita minta sama Allah, Allah kasih. Ketika kita ingin sesuatu, Allah beri. Ketika kita punya hajat, Allah kabulkan. Ketika kita punya cita-cita, Allah wujudkan. Maka sejatinya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menilai apakah hambaku ini bersyukur tidak terhadap anugerah yang aku berikan kepadanya. Cuma kan tantangannya kadang-kadang ketika seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwujudkan hajatnya, dipenuhi keinginannya, direalisasikan cita-citanya, dia merasa hidup saya ini berkah. Pada sejatinya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan anugerah yang Allah berikan ini bertambah tidak rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sadar tidak bahwa segala sesuatu yang dianggapnya adalah miliknya ini sejatinya merupakan anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kemudian Allah berikan apa yang dia inginkan, Allah berikan apa yang dia hajatkan, Allah kabulkan apa yang dia cita-citakan, dia tidak sadar bahwa apa yang dia peroleh ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka respon hatinya bukan bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia mengatakan dalam batinnya, saya ini bisa sukses itu karena kepandaian saya. Saya ini bisa berhasil itu karena kerja keras saya. Saya ini bisa meraih ini semua itu karena kepintaran saya. Saya ini bisa mendapatkan kekayaan ini semua itu karena kehebatan saya. Responnya bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun membanggakan dirinya. Dia merasa bahwa dia mendapatkan itu semua karena ikhtiarnya. Ini ujian yang pertama. Dulu juga pernah ada seorang soleh namanya Qarun. Qarun itu bergelar munawwir, yang bercahaya.
Saking solehnya Qarun itu, saking solehnya Qarun, sampai-sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan keberlimpahan harta kepadanya. Itu karena kesolehannya Qarun. Sehingga Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keberlimpahan harta kepadanya. Tapi apa yang terjadi ketika diberikan harta yang begitu berlimpah tadi? Dia merasa bahwa dia mendapatkan ini semua karena kepintarannya. Dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang selama ini dianggap ini adalah miliknya merupakan anugerah dari Allah. Jadi hamba yang sejati atau hamba yang palsu itu akan teruji ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kira-kira Bapak Ibu merasa diuji gak sama Allah ini? Setiap harinya nih dengan diberi Allah ini, diberi Allah ini, dikasih Allah ini, kemudian dianugerahi Allah ini, berasa nggak kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang-kadang yang pertama ini nggak berasa nih, nggak berasa. Anak saya ini soleh ini karena upaya saya ini, lupa gitu. Kalau yang mengkehendaki anaknya soleh adalah Allah. Kemudian yang kedua, Allah menguji kita dengan cara apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu hajatkan, apa yang kamu cita-citakan, dengan sedikit penundaan waktu. Ditunda waktunya oleh Allah, didelay oleh Allah. Misalnya ada orang sakit gitu kan, ya Allah kapan sembuhnya? Ada nggak yang begitu Pak? Kalau yang lagi ujian gitu sekolah, kapan lulusnya? Lalu Allah tunda, kapan nih kayaknya? Ditunda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya, timingnya. Sebetulnya ketika Allah menunda atau dengan sedikit penundaan waktu itu, Allah sedang menguji. Apa yang Allah uji? Yang Allah uji adalah kesabaranmu. Dulu juga orang-orang terdahulu saking berat ujian yang mereka dapatkan, sehingga mereka berkata kepada Allah, mata nasrullah, kapan ya Allah kau berikan pertolongan kepada kami ini? Sering gak kita begitu Pak? Kapan ya Allah? Padahal Allah cuma menunda sedikit saja waktunya. Dan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita, sabar nggak dengan ujian yang Allah berikan tadi. Dan biasanya di poin yang kedua ini berasa nih sedang diuji nih, gitu Pak ya. Lagi dagang, kapan ya Allah untungnya boncos terus. Lagi berkarir, kapan ya Allah naik jabatannya stuck terus. Lagi sakit, kapan ya Allah sembuhnya nih, sakit terus. Maka sejatinya Allah sedang menguji kesabaran. Maka ketika kita bersabar dengan sedikit penundaan yang Allah berikan tadi, maka Allah akan berpihak kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Allah tidak memberikan apa yang kamu hajatkan. Allah tidak memberikan apa yang kamu rencanakan. Allah tidak memberikan apa yang kamu cita-citakan. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti, mengkonversi dengan sesuatu yang lebih baik.
Sejatinya Allah itu menguji apa? Menguji keridhaanmu terhadap ketetapan takdirnya. Allah menguji keridhaan kita terhadap ketetapan takdirnya Allah. Kita punya rencana apa? Kita punya rencana. Allah punya rencana. Rencana siapa yang lebih baik? Rencananya Allah. Kita nih hidup sebetulnya, hidup kita ini sebenarnya merealisasikan rencana kita atau rencananya Allah. Bapak semalam merencanakan nggak Pak? Akan ketemu sama si A, sama si B, sama si C. Merencanakan nggak Pak? Enggak. Merencanakan nggak Pak kalau Bang Hapagin akan dapat makalah ini Pak? Tidak merencanakan. Kita punya rencana. Allah punya rencana. Rencana siapa yang lebih baik Pak? Rencananya Allah. Kenapa rencana Allah yang lebih baik? Karena Allah itu menetapkan takdir hambanya itu dengan rahman dan rahimnya Allah. Dengan sifat rahman dan rahimnya Allah, sehingga tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya. Maka segala ketetapan takdirnya Allah itu baik untuk hambanya. Contoh misalkan kita sakit, pengennya sehat. Itu kan maunya kita. Ternyata maunya Allah nggak gitu. Kita dikasih sakit terus. Nah pertanyaannya, sakit itu baik atau buruk? Dalam pandangan kita buruk. Dalam pandangan Allah baik. Kenapa? Karena dengan sakit itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merontokkan dosa-dosa kita. Yang boleh jadi dosa-dosa itu tidak terhapus dengan pahala sholat kita, tidak terhapus dengan pahala puasa kita, dan juga tidak terhapus dengan pahala haji kita. Yang dosa-dosa itu hanya rontok itu manakala kita bersabar dalam sakitnya kita. Kenapa kok kita mengatakan buruk? Ya karena buruk dan baik itu berdasarkan takaran egonya kita. Tapi dalam takaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan apa yang kita inginkan, namun Allah memberikan yang Dia butuhkan, maka sejatinya itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka wajarlah kemudian dikatakan dalam Al-Quran tadi, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa. Jadi kalau kita pengen tahu rumus hidup, sebetulnya Allah menguji di 3 hal ini aja. Yang pertama, Allah menguji rasa syukur kita. Yang kedua adalah Allah menguji rasa sabarnya kita. Yang ketiga, Allah menguji keridhaan kita terhadap apapun ketetapan takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang kemudian dia mampu menghadapi 3 ujian tadi, mereka inilah orang-orang yang hatinya selamat, yakni orang-orang yang sudah terbebas daripada keraguan terhadap kebenaran, terutama kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan hati-hati kita, sehingga dalam kehidupan ini meningkat kualitas penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hamba ada 3 hal yang mesti kita miliki. Yang pertama, kesyukuran kita terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kesabaran manakala Allah memberikan sedikit penundaan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah keridhaan hati kita untuk menerima apapun ketetapan takdir darinya. Demikian barangkali